Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari wabah COVID-19 maupun bala musibah yang lain. Allahumma amin. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang saya muliakan, di tengah-tengah kondisi yang semakin mencekam, sehingga saya baca ada edaran bahwasanya pembatasan itu bukan hanya dilakukan malam hari tapi juga di siang hari, ya. Jadi bisa-bisa kantor libur, bisa-bisa begitu, ya. Bahkan tadi saya dengar di masjid ada yang terpapar virus corona sehingga masjidnya tutup, ya, masjidnya tutup. Di sana memang rawan karena tempat persinggahan para musafir, tempat persinggahan para musafir dengan mobilitas yang tinggi. Kemudian ada pujasera, ada warung-warung yang biasanya orang-orang yang dari jauh itu menikmati makanan di sana. Akibatnya apa? Akibatnya ada di antara mereka yang mungkin saja tanpa disadari membawa virus corona, sehingga akhirnya terpaparlah sebagian dari mereka. Para jamaah yang saya muliakan, kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kalau satu daerah itu terpapar corona atau wabah menular, maka penduduk daerah tersebut dilarang keluar dari daerahnya, dilarang. Ini sudah 14 abad yang lalu, ya. Lebih 1000 tahun yang lalu Kanjeng Nabi sudah menyampaikan seperti itu. Luar biasa. Dan orang lain, bukan penduduk sana, dilarang masuk ke sana. Jadi kalau sekarang ada istilah lockdown dan sebagainya, itu memang sudah ada sejak zaman Rasulullah gitu. Pemerintah bukan main-main itu, ya. Tapi kan kebanyakan orang kita kan cengkal, ya. Kebanyakan cengkal, budaya pengko. Ya, satu contoh misalnya sudah jalan diberi petunjuk, ke sana boleh, ke sini tidak boleh, tetap saja dilanggar. Ini contoh kepribadian yang tidak bagus. Kalau kita sudah tahu kita ini membawa bahaya, ya, kita, ya naudzubillah, ada di antara para jamaah yang terpapar corona, maka dia haram hukumnya mendekati kerumunan orang, apalagi orang yang beribadah. La dharara wa la dirara, itu sabda Nabi gitu. La dharara, jangan kau berbuat yang membahayakan dirimu, wala dirara, dan jangan pula melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Itu sabda Nabi, itu sabda Nabi, ya. Apa
intinya kita itu disuruh hati-hati untuk tidak menyebarkan virus itu kepada orang lain. Luar biasa agama kita itu modern, agama yang modern, nggak ada yang ngalang-ngalai, modern. Tapi kalau kita pikir, jangankan masalah penyakit, masalah virus, nanti kon sholat saja banyak yang tidak mau. Disuruh sholat itu perintah Allah, itu diabaikan. Tidak boleh miras, tidak boleh narkoba, tidak boleh berzina, diabaikan. Itu perintah Allah padahal. Apalagi perintahnya Pak Polisi, Pak Bupati, ya diabaikan. Akibatnya yaitu bukan semakin mereda, malah semakin mengganas. Jadi ceritanya ini Allah sedang membuat keseimbangan. Kalau pada zaman dahulu banyak orang mati gara-gara perang sesama manusia, jutaan orang mati dalam perang dunia pertama, perang dunia kedua. Sekarang ini banyak orang mati karena berperang melawan makhluk super kecil, dengan mata aja tidak kelihatan. Berperang melawan corona, kewalahan sudah kita, kewalahan. Nah, disinilah kita ini harus ingat, semua ini adalah kehendak Allah. Semua ini diatur oleh Allah. Maksudnya apa? Ya, kepada Allah kita mohon perlindungan. Yang dulu sering ya, saya katakan itu bukan hanya 5M, tambah M yang ke-6, mencuci tangan, iya betul ya. Kemudian memakai masker, iya. Menghindari kerumunan juga, iya. Mengurangi mobilitas, iya. Mencuci tangan, iya. Yang ke-6 itu apa? Memohon perlindungan Allah. Itu saya dapat petunjuk juga ya. Man qara'a alam wa alam salima minal alam. Man qara'ah, barang siapa membaca alam wa alam, alam nasrah dan alam taroh ketika sholat subuh atau sebelum sholat subuh bagi para jamaah, maka salima, dia selamat minal alam, dari penyakit. Barang siapa kalau qobliyah subuh atau sholat subuh itu membaca alam nasrah laka sodar rakaat pertama, kemudian alam taro rakaat yang kedua selesai Fatihah, maka dia selamat dari penyakit. Ya, itu kita amalkan petunjuk para orang soleh, para aulia Allah, kita ikuti, kita amalkan. Enggaknya kalau saya itu tidak pernah tidak selalu membaca 2 surah itu ya. Alam nasrah laka sodrak wa wada'na anka wisrak sampai selesai. Rakaat yang kedua alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Selalu itu. Kalau saya bermakmum maka saya membaca ketika qobliyah subuh. Tuh. Kemudian sabda Nabi, barang siapa membaca itu 3 kali ketika matahari terbit atau selesai sholat subuh, dan 3 kali selesai sholat maghrib atau matahari terbenam, Allah menjamin dia selamat dari segala macam musibah, insya Allah, termasuk musibah serangan COVID-19. Dulu sudah saya baca, lupa tadi nggak dibaca. Mari kita bersama-sama baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Amalkan itu petunjuk Rasulullah, amalkan.
Ya kalau kita mengabaikan ya wis. Kemudian ada juga sabda Nabi, barang siapa yang mandi sebelum sholat subuh, maka Allah akan menyelamatkan dia dari serangan penyakit, bahkan dari serangan sihir. Kalau saya tiap bangun pagi sekitar jam 1 atau jam 2 malamnya, saya pastikan saya mesti mandi keramas. Atau terlambat bangunnya jam 2 atau jam setengah 3, itu terlambat sudah. Itu saya pastikan untuk mandi keramas, bukan karena junub, enggak, mandi keramas. Mohon kepada Allah, ya Allah barokailah saya dengan air ini, kesehatan lahir batin saya, mohon diselamatkan dari segala macam musibah. Tiap malam atau menjelang sepertiga malam, setelah itu kemudian tahajud sampai nanti menjelang subuh baru ke mushola untuk sholat subuh. Kenapa? Karena ada sabda Nabi tadi itu, barang siapa yang mandi sebelum sholat subuh, maka Allah akan menyelamatkan dia dari penyakit, bahkan dari sihir. Amalkan. Tahu nggak diamalkan ya percuma juga. Kemudian petunjuk guru-guru kita, para kiai, pagi selesai sholat subuh, petang hari selesai sholat maghrib, membaca 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dibaca 7 kali. Katanya kiai saya, ya, Kiai Talang Sari, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Abdullah Siddiq, Kiai Abdullah Halim Siddiq, membaca itu 7 kali ba'dal maghrib, 7 kali ba'da subuh, kita akan dihindari oleh penyakit, bahkan dihindari oleh kematian. Sampai segitunya, sampai segitunya, ya. Jadi panjang umur itu aji-aji panjang umur. Bahkan umpama kita naik bis pada hari itu, naudzubillah, busnya guling atau tabrakan, maka kita selamat. Di antaranya berkat asrornya laqad ja'akum tadi itu kita amalkan, ya, kita amalkan. Selesai sholat subuh membaca itu 7 kali, setelah wiridan, ya, selesai maghrib itu juga. Kemudian kalau satu membaca Asmaul Husna, ya, 3 kali. Kemudian tadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak petunjuk orang-orang soleh dari Rasulullah yang bisa kita amalkan untuk menangkal musibah, menangkal bahaya dan sebagainya. Pada kondisi seperti ini, ya, kita kembali mengingat ajaran-ajaran para kiai kita, ya. Ada kaidah usul fikih yang menyatakan dzar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dzar'ul mafasid, menangkal, menolak, menjauhkan al-mafasid, hal-hal yang menimbulkan kerusakan itu, muqaddamun, didahulukan, min jalbil masalih, dari usaha untuk meraih kebaikan-kebaikan. Sholat berjamaah itu bagus, ya. Rapat itu bagus. Tapi ketika pandemi terjadi, wabah mengganas, kita tidak ke masjid,
kita tidak ke musala, sholat di rumah, itu pahalanya sama dengan kita ke masjid. Kenapa? Karena kita terbiasa ke masjid, terbiasa berjamaah. Tapi karena adanya wabah yang membahayakan, kita tidak ke masjid, tidak berjamaah di masjid. Gimana? Tidak masalah, ya. Karena kalau ke masjid, umpama ke musala bareng-bareng bersama orang-orang lain, boleh jadi tertular. Dzara'ul mafasid, menolak, mencegah hal-hal yang membahayakan itu muqaddamun, didahulukan dari upaya meraih pahala kebaikan dan sebagainya, ya. Jangan bilang, oh kok orang berjamaah kok diganggu, pertanda dia tidak ngerti agama, tidak punya ilmu, ya, pertanda dia tidak punya ilmu. Orang yang punya ilmu, umpama mau ke Jumatan, hujan, umpama tidak punya payung dia, maka dia tidak Jumatan, sama karena masjid, enggak, apa, udan terus sih, boleh, itu tidak apa-apa. Sama dengan orang sakit, mestinya dia berdiri sholatnya, tapi dia duduk, boleh, namanya dapat rukhsah, keringanan. Orang-orang yang mengerti agama itu bisa memiliki alasan-alasan yang syar'i untuk tidak mengerjakan kewajiban agama sesuai dengan azimahnya. Orang-orang tidak ngerti, komentarnya macam-macam, dilarang berjamaah, tidak apa-apa, di rumah pun bisa dengan keluarga. Itu andai kata terjadi seperti itu, ya, andai kata, sehingga beberapa masjid itu ditutup, kalau sini tidak, ya. Mudah-mudahan oleh Allah dilindungi. Amin. Semua yang pernah sholat di masjid ini, semuanya, saya mohon kepada Allah, kita mohon kepada Allah untuk dilindungi keselamatannya, dilindungi. Bukan hanya yang kesini, para jamaah yang meninggalkan keluarganya di rumah, semua keluarganya di rumah itu oleh Allah dilindungi berkat kita kesini, ya. Insya Allah kita yakin begitu. Nah, sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Maidah ayat 33, ya, bahwa Allah tidak menimpakan azab itu kecuali memang ada kewajiban menebus azab itu, menebus azab. Kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 33 dikatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, minggu yang lalu sudah saya sampaikan, Allah nggak bakal menyiksa mereka, mengazab mereka, wa anta fihim, sementara engkau ada di sana wahai Muhammad. Nah, di sini penjabarannya bagaimana? Selawat yang banyak. Itu kenapa ketika qiyamul lail itu malam Jumat itu nanti malam, ya, saya ajak mereka itu para jamaah berzikir, membaca selawat 1000 kali, 1000 kali. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah nggak bakal nyiksa mereka sementara mereka masih istighfar kepada Allah. Penangkal segala macam bahaya, penangkal segala macam bala, dua ini, istighfar, selawat, minimal 1000 lah sehari semalam, minimal. Yang ketiga, sedekah, sedekah itu menangkal bahaya. Nggak, saya bilang orang-orang yang beriman, yang ngerti agama, dah saya bingung, dah saya bingung. Kok umpama sampai ke ajal, yang tidak bisa dihindari itu cuma ajal, tidak bisa dihindari, ya. Penyakit bisa disembuhkan. Istighfar, selawat, sedekah, kerjakan dengan istiqamah. Kok sudah waktunya nyampe ke ajal tetap meninggal, bagus meninggalnya.
karena saban hari dia istighfar kepada Allah, saban hari dia sholawat untuk Rasulullah, dan saban hari dia bersedekah. Luar biasa agama kita itu. Ya diamalkan, ya diamalkan. Kadang-kadang kita sudah menjaga prokes, protokol kesehatan, sholat, Allahu Akbar. Pas kita sholat, kita sudah menjaga jarak, masuk. Gimana mau melarang? Oh, ketika sholat. Nah, sifat-sifat cengkal inilah, ya. Cengkal apa bahasanya, ya? Pengko, ya. Pengko, cengkal, pengko, sok pinter, itu loh. Di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi itu orang mengatur jarak itu. Si kurang hebat bagaimana orang sana? Agamanya kalah kita. Di sana diikuti protokol kesehatan itu. Ya pakai masker, yang menjaga jarak, sanitizer dan segala macam. Tapi di sini tadi itu kembali muntah pengko benerang Indonesia. Di anu Ka'bah itu, ya Ka'bah kayak gini ya, kan ada ananya itu. Ternirter itu ajelan sambil miring-miring itu. Itu kalau kelihatan oleh apa ya, oleh petugas itu suruh turun itu. Tapi namanya bangsa kita, saya lihat, asongko, andro orang Indonesia. Pakai baju hitam, siapa lagi kalau bukan orang Indonesia? Kalau cengkal kau pengko, sudah nih, tidak boleh naik beca di jalan raya. Coba aja lihatan, tidak boleh menggelar jualan di jalan raya. Lihatan aja tiap malam. Saya lebih dekat lewat depannya Matahari, tapi saya tidak lewat sana, tidak lewat di jalan sebelah baratnya Tanjung, tidak lewat sana. Nah, ke utara itu boleh, ya, ke kanan boleh. Kenapa? Penuh dengan orang jualan sayuran, muter ke sana atau ya lewat Bank Niaga itu. Lah parcaja ya, tidak boleh ke selatan, ada pacet Pakun. Jadi wajar kalau wabah itu bebas menular ke sana kembali, karena kita yang memang sulit diatur, ya, sulit diatur. Dijanya lagi pemerintah melol, pemerintah disalahkan ini. Pemerintahnya kepingin segera selesai ini. Tapi saya juga mikir-mikir, ya, ini Allah sedang membuat keseimbangan. Kalau pada zaman dahulu 7 jutaan orang mati karena perang, sekarang ini musuhnya tidak kelihatan, sama dengan melawan setan, ya. Saya berharap para jamaah di sini biar nggak ditutup masjidnya itu seperti yang di sebelah barat sana itu. Ayolah ikuti, ya, tidak dosa kok, cuma ya itu harus tahu sendiri gimana kalau kita itu berjamaah, kalau kita itu sholat, jangan nutupi hidung anu ini, ya, jangan. Nah, kalau nutupi hidung, saya pernah baca sabda Rasulullah, sujud menutupi hidung ini dasar itu, paling tidak mengurangi pahala. Jadi gini kan, nah seperti ini, ya. Tapi tidak dari anunya, dari disiplinnya, totop kopi. Saya bisa kayak ninja, ya. Ya itulah gambaran bagaimana cerdiknya bangsa kita. Kalau berkendaraan tidak boleh, harus pakai helm, lihatan aja. Wih, nah mudah-mudahan sekarang kena corona ini tidak bisa keluar sudah, ya. Biasanya berkebutan. Sampai orang qiyamul lail itu terganggu, ya. Seperti itu. Sekarang macam-macam, ya, tangkap sama polisi itu. Ya baiklah, kita punya 2 cara untuk mengatasi ini.
Yang pertama itu adalah ikuti protokol kesehatan yang diserukan pemerintah. Yang kedua, tetap mendekat kepada Allah, jangan malah menjauh ya. Sudah gini menjauh kepada Allah, jangan. Mendekat kepada Allah, memperbanyak istighfar, sholawat dan sedekah. Ya, insya Allah kita ini akan luput dari serangan wabah corona insya Allah. Dan tolong kalau sudah berjamaah itu ya diatur, tidak ada apa-apa, itu darurat ya, darurat, tidak apa-apa ya, tidak mengurangi pahala. Jangan ini kan di tempatnya setan. Ya sudahlah, ini darurat, apalagi pemerintah sudah bilang gitu, ikuti aja ya. Sudah terlalu banyak ilmu, kakek ilmu malah tidak bisa ngelakuin semua. Maksud saya semuanya itu ada ilmunya ya, ilmunya. Orang sholat duduk aja boleh kok ya. Monggo kita ikuti petunjuk pemerintah, tidak sama sekali membatasi orang beribadah, tidak ya, tidak, dan tidak mengurangi pahala sama sekali kalau kita itu mengikuti petunjuk pemerintah, baik pembatasan untuk soft sholat maupun lain sebagainya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim subhanak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bi awamirka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa khrijna min dhulmatil wahmi waftahna abwaab rahmatik wa ansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا تقبل منا بصور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon bantuan Al-Fatihah ya, dan keikhlasan mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Idul Adha ini bisa berjalan sebagaimana dengan tahun-tahun yang lalu yang tidak terganggu oleh pembatasan dan sebagainya. Segera normal mudah-mudahan ya, karena biasanya ini kalau sudah mengamuk ini akan selesai ya. Biasanya gitu, begitu mengamuk wabah ini kita mengamuk juga, istighfar kita kepada Allah, mengamuk istighfar. Semua serukan istighfar 1000 kali, selawat 1000 kali, sedekah jangan 1000 ya, kalau bisa 1000 ya, minal 10.000 lah ya, itu dipenuhi itu niat untuk menangkal ya. Karena sedekah itu menangkal bala, menangkal musibah ya, istiqamah. Mudah-mudahan masjid ini oleh Allah dibuka tetap, walaupun Idul Adha tetap dibuka, sehingga bisa dalam kondisi normal kita melaksanakan kewajiban agama. Allahumma amin. Al-Hadini ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.